Halo semua, ini makasih banget siang-siang kayak gini habis makan siang mau nyempetin untuk ikutan kelas hari ini. Sebenarnya aku lebih ke ngobrol-ngobrol aja sih. Kalau misalkan teman-teman ada perspektif atau misalkan ada pengalaman juga kebuka banget untuk kita di sini saling sharing aja gitu kan. Halo teman-teman semua, aku selamat siang. Aku mau bilang makasih lagi untuk udah bisa join hari ini, mau menyempatkan diri karena itu aja udah teman-teman hebat dibanding teman-teman yang lain gitu kan, dibanding yang nggak ikutan kelas ini, karena teman-teman ada kemauan untuk belajar lebih, untuk tahu perspektif lebih gitu kan, dan itu aku ucapin selamat karena teman-teman ada rasa kemauan kayak gitu. Oke, hari ini yang kayak tadi aku bilang, aku di sini lebih sharing aja gitu. Karena kita semua masih sama-sama belajar, tapi mungkin aku udah coba melewati beberapa pengalaman, jadi aku lebih ke cerita dan sharing aja. Eh, Pertama perkenalan dulu, nama aku Safira Felicia. Nanti kalau mau ada yang memberi tanggapan atau ada yang mau nanya bisa panggil aku Avi aja. Nggak usah nama lengkap, nggak apa-apa, biar kita kenal, panggil aku Avi aja. Sekarang aku kerja di Shopee, multinational company Indonesia. Aku kerja di Shopee sebagai marketing project. Sebelumnya itu aku pernah juga di Tokopedia, itu di situ aku handle untuk KOL-nya, dan juga saat ini aku masih sebagai digital trainer untuk Shift Academy, jadi dalam bentuk bootcamp kelas gitu untuk aku ngajarin tentang digital marketing. Oke, topik hari ini itu aku mau share pengalaman dan perspektif aku tentang gimana sih project management yang bagus, yang tepat itu akan berpengaruh sama productivity kita, sama produktivitas kita dan tim kita gitu kan. Jadi pertama aku mau share dulu apa sih yang aku lakuin dan apa yang aku kerjain di Shopee gitu kan. Nah, di Shopee itu aku sekarang sebagai marketing project. Marketing project itu aku planning, aku merencanakan, aku managing, dan juga aku yang menjalankan project-project yang berhubungan sama aktivasi user dan campaign yang ada di Shopee. Nah, karena teman-teman kalau misalkan mungkin buka aplikasi Shopee itu ada lumayan kompleks gitu kan, ada banyak bagian-bagiannya. Itu masing-masing bagian juga ada tim-timnya sendiri. Nah, aku itu dapat untuk megang campaign salah satu fitur namanya Shopee Fit. Jadi Shopee Fit itu adalah kayak fit, bukan fit sehat ya, tapi fit Instagram Fit gitu. Nah, Shopee Fit itu tuh sebenarnya fitur baru. Jadi dia bentuknya kayak Instagram, kayak TikTok, tapi di dalam aplikasi Shopee gitu. Jadi nanti teman-teman kalau buka Shopee Fit itu bisa ngelihat ada postingan foto-foto, ada video-video gitu kan dari berbagai macam seller sama KOL sama influencer. Dan nanti ada langsung produk tag-nya, jadi teman-teman bisa langsung beli. Nah, yang aku kerjain adalah aku bikin campaign, aku bikin activation, aku bikin project-project, gimana caranya supaya user, supaya pengguna Shopee yang tadinya nggak tahu, jadi tahu gitu kan. Jadi kita mengakuisisi user baru dari yang nggak tahu, jadi tahu Shopee Fit, dan kita mempertahankan mereka untuk tetap buka terus. Nah, itu aku yang bikin activation-nya. Nah, yang aku lakuin hari-hari apa aja, itu yang pertama, ya aku emang support marketing campaign, tapi selama bikin campaign itu tuh nggak semesta-mesta cuman bikin, oh campaign ini bagus, campaign ini seru, campaign ini menarik, enggak. Tapi pas bikin campaign itu aku harus ada datanya, aku harus analisa, kira-kira kalau dari data sebelumnya gimana ya, dari data bulan lalu, performance seperti ini, user behavior seperti itu, next-nya bikin campaign-nya bagusnya seperti apa ya. Nah, itu aku kerjain, jadi aku harus bisa baca data. Terus yang kedua, aku juga harus koordinasi sama tim internal aku, sama departemen-departemen di Shopee untuk supaya optimal komunikasiin si campaign aku ini gitu kan. Jadi tektokan banget tuh sama tim-tim lain di Shopee juga. Terus yang ketiga, aku harus bisa analisa behavior dan perlakuan user terhadap Shopee setiap bulannya itu seperti apa gitu, dan kembangin itu menjadi campaign untuk fitur aku gitu. Jadi aku harus bisa baca market, harus bisa baca data, dan harus bisa mengartikan data supaya semua itu bisa jadi satu project atau satu campaign. Nah, aku nggak connect ya. Nah, kalau ditanya gimana sih caranya bisa jadi project manager atau bisa jadi marketing project atau belajarnya dari mana sih? Jadi sebenarnya it doesn't matter where you came from, tapi yang penting apa yang bisa kamu pelajarin gitu. Jadi sebenarnya
nggak perlu ambil kuliah atau ambil les khusus gimana caranya untuk bisa jadi project manager atau gimana supaya jadi project management yang bagus, itu tuh nggak usah dipelajarin gitu, nggak ada, maksudnya nggak usah sampai ambil les gitu, tapi setiap kegiatan teman-teman, setiap misalkan teman-teman di kuliah gitu kan, di kampus ngambil kegiatan apapun, ambil pelajarannya gitu, ambil apa yang bisa dipelajarin, ambil apa yang bisa dikembangin. Nah sebenarnya dari situ juga teman-teman belajar gimana caranya untuk memanage sebuah project. Nah, aku kalau boleh cerita dikit, sebenarnya dulu juga aku tuh nggak yang senyambung itu gitu. Di kuliah juga aku nggak ada pelajaran khusus gimana cara handle project gitu. Bahkan atau ketika kerja juga aku nggak ada didikte sama pas awal aku kerja gitu ya dulu berapa tahun lalu aku awal kerja nggak ada didikte gimana sih cara supaya handle project, caranya A, B, C gitu tuh nggak ada gitu. Jadi emang semua learning by doing gitu kan. Nah kalau aku boleh share sedikit, ini sempat beberapa yang aku kerjain dan aku sempat belajar dari beberapa hal ini. Jadi pertama, pas kuliah itu aku tuh sengaja ikut radio kampus. Jadi dulu aku di BINUS ada namanya B-Voice Radio. Sebenarnya aku nggak tertarik sama radionya, makanya akhirnya aku ngambil ya marketing. Aku di situ nggak tertarik untuk pengen jadi announcer atau aku pengen jadi MC gitu. Aku nggak tertarik, tapi aku penasaran. Ini kalau misalkan gue handle radio, kalau misalkan gue sebagai marketingnya gimana ya? Akhirnya aku di situ ngambil marketing gitu kan, dan aku sebagai marketing manajernya sebenarnya mungkin sepele gitu kalau dilihat kayak yang aku kerjain ya udah media partner, sponsor, abis itu kayak bikin marketing strategi. Mungkin teman-teman ini juga kayak itu mah gampang, gue anak kuliahan juga bisa gitu kan, anak SMA pun bisa gitu kan. Nah sebenarnya benar gitu, tapi kalau misalkan teman-teman terus secara nggak sadar teman-teman tuh akan jadi belajar sendiri gimana cara ngehandle project, gimana caranya nentuin mana yang prioritas, gimana caranya mendelegasikan pekerjaan gitu. Nah sebenarnya bukan apa yang dikerjainnya yang penting, tapi bagaimana kita ngambil pelajaran dari apa yang kita kerjainnya gitu kan. Nah di marketing pas di kuliah itu aku sebagai marketing, terus selanjutnya aku di Nestle itu tuh aku beda lagi yang aku kerjain. Yang aku kerjain tuh aku lebih kayak bikin strategi untuk sebuah produk, terus aku malah ngelakuin product research. Jadi kayak yang aku bedain itu benar-benar total total beda banget deh dari yang aku kerjain di kuliah gitu kan, dan ternyata bisa-bisa aja gitu kan aku belajar ketika melakukan itu. Terus yang ketiga, ketika aku di Tokopedia itu juga beda lagi. Yang tadinya aku riset produk, yang tadinya aku riset ini bagusnya masyarakat suka produk Nestle kayak apa, aku kembanginnya gimana, tiba-tiba ke Tokopedia aku jadi handle KOL. Aku jadi handle influencer gitu kan. Dan setelah handle influencer itu aku belajar juga gimana aku berkomunikasi sama orang, gimana aku cara handle orang, gimana cara plotting konten gitu. Aku belajar di situ dan akhirnya sekarang aku di Shopee, akhirnya aku bisa untuk jadi marketing project gitu kan. Aku udah kebayang, aku udah lebih tahu gimana cara ngehandle sebuah project. Nah makanya kalau ditanya belajarnya dari mana, itu tuh nggak ada kayak didikte caranya harus 1, 2, 3 atau caranya berurutan seperti ini gitu kan. Itu aku nggak belajar, tapi emang dengan melakukan ini semua, dengan aku mencoba aktif, aku coba untuk ngambil pengalaman ini itu, akhirnya pada sendirinya kita jadi ngerti gitu kan. Jadi tahu gimana sih flow-nya kalau kita kerja, gimana flow-nya delegasi, gimana flow-nya untuk ngatur prioritas gitu kan, tuh jadi tahu sendiri. Nah, dari situ akhirnya aku belajar kayak beberapa hal yang aku dapetin dan aku bisa kumpulin dari semua pekerjaan aku, yaitu gimana sih cara memanage sebuah project, gimana sih project management. Itu tuh aku belajar sendiri dengan ngambil sendiri mana yang bisa diambil pelajaran gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya project management tuh apa sih? Nah, teman-teman mungkin bisa, aku mau tahu dulu nih jawaban teman-teman kalau ditanya project management tuh apa, jawabannya kira-kira apa? Aku boleh nunggu jawaban dari teman-teman nggak? Ada yang mau bantu jawab? Kalau ditanya project management tuh apa sih? Yang keluar di otak teman-teman apa? Boleh Oke, di-share? silakan teman-teman buat menjawab apa sih Ya, maksudnya dari project management. Oh, ini ada yang raise hand. boleh. Jadi, Ayo, aku oke, suka boleh, nih. boleh. Halo Kak, Iya, Oke, halo. baik. ya perkenalkan nama aku Ari Gustiawan, aku dari Universitas Pamulang. Kalau dengar kata project management sih, kan saya ada rencana pengen manajemen
bisnis Iya. juga. Iya. Kalau secara kata mungkin ya mengatur dan mengawasi sebuah proyek itu dari awal persiapan sampai akhirnya dieksekusi, dan mungkin ntar ada di tahap evaluasi juga akan Oke. dilakukan oleh project manager itu. Itu aja sih, Kak. Oke. Thank you, Ari. Bener-bener. Ini di chat juga banyak ya ternyata yang ini. Ngatur sebuah project secara end-to-end. Seorang yang, aku nggak kebaca nih. Seseorang yang memimpin atau mengatur sebuah project dari awal sampai akhir. The brain of project management. Merancang dan mewujudkan goals tercapai. Oke, jadi bener yang kayak aku mention tadi, teman-teman pasti udah kebayang semua kan sama project management gitu kan. Pasti udah tahu semua ketika ditanya aja, teman-teman tahu project management itu apa gitu kan. Jadi sebenarnya project management itu adalah metode atau cara yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan sebuah project. Sebenarnya simpelnya kayak gitu. Kalau ditanya artinya apa, simple. Tapi kalau ditanya gimana jalaninnya, itu yang bikin seru gitu kan. Jadi di dalam project management itu ada beberapa aspek yang akan terlibat gitu. Kayak di sini aku masukin gambarnya kayak misalkan goal setting. Kita di project management itu kita harus bisa set goal kita gitu kan. Terus kita harus bisa inisiatif juga. Kita harus bisa ngebuat plan, kita harus bisa buat rencana. Yang dari tadi aku mention, kita harus bisa set prioritas, kita harus bisa tahu mana yang prioritas 1, mana yang prioritas 2, mana yang bisa didelegasikan gitu kan, mana yang mendesak, mana yang sebenarnya nggak perlu tapi memakan waktu lama gitu kan. Itu di project management perlu banget untuk tahu membedakan itu. Terus ada tugas-tugas juga, ada setiap orang tuh pasti ada dapat tugasnya, ada pekerjaan masing-masing gitu kan. Terus melibatkan juga untuk monitor dan juga untuk kontrol gimana perkembangan tes tersebut gitu kan. Terus eksekusinya hingga akhirnya komplit, hingga akhirnya proyeknya selesai. Nah, semua rangkaian yang terlibat ini tuh masuk ke project management gitu kan, ke metode gimana kita handle sebuah project. Nah, sesuai judulnya tadi, kenapa sih kalau misalkan project management itu, project management yang bagus, project management yang tepat itu bisa ngaruh ke produktivitas kita, ke produktivitas tim kita, itu kenapa sih gitu kan. Oke, jadi pertama, kalau misalkan project manajemennya itu benar, project manajemennya itu bagus, itu tuh akan ngejaga pekerjaan dan goals kita tuh lebih terstruktur di tempatnya masing-masing gitu kan. Jadi tahu setiap orang ngerjain apa, setiap orang ngerjain apa dan deadline-nya kapan. Pekerjaan A ini kalau misalkan kita mau tahu, kita bisa follow up ke siapa, kita bisa tanya ke siapa, itu tuh jelas semuanya terstruktur dan jelas deh pokoknya teman-teman tahu gitu kan siapa PIC-nya. Terus yang kedua, kita juga bisa ngurangin kebingungan-kebingungan dan ningkatin efisiensi juga. Karena kebayang banget kalau misalkan teman-teman juga semua kebayang di setiap project itu kan kasarnya perintilannya banyak banget gitu kan. Kalau ditanya proyeknya mungkin simple, tapi ketika kita masuk ke dalamnya ada perintilan-perintilan yang harus disiapin, ada mungkin perintilan yang mungkin banget lupa. Nah, kalau misalkan project manajemennya bagus, itu tuh kita bisa ngurangin kebingungan itu, bisa ngurangin skip-skip itu gitu kan, dan juga jadi lebih efisien. Terus habis itu juga karena lebih efisien, akhirnya timnya juga jadi efektif gitu. Jadi setiap orang ada tugasnya masing-masing gitu, nggak aku sama si A ngerjainnya tugas yang sama, while sebenarnya ada suatu tugas yang terlantar, tapi kita ngerjainnya bareng di tugas yang sebenarnya bisa satu orang kerjain. Nah, itu kan nggak efektif. Tapi kalau misalnya project management jelas, itu tuh akan jadi efektif. Dan juga kalau misalnya ada project management yang jelas, cara berkomunikasinya juga lebih gampang dan juga kita bisa lebih fokus untuk ngerjain tes masing-masing gitu kan. Nah, ini sebenarnya aku mau share dikit aja juga based on apa yang aku udah selama ini kerjain gitu kan, yang selama ini aku belajar dari beberapa pengalaman aku, proses project management. Jadi cara kerjanya, flow-nya itu tuh kayak gimana sih? Mungkin sebenarnya di setiap perusahaan atau di setiap project itu bisa beda-beda, tapi secara garis besar aku bikin kayak gini aja. Jadi yang pertama itu ada project initiation, nanti aku akan bahas satu-satu ya. Yang kedua itu project planning. Jadi kita jadi project initiation itu kita inisiasi projectnya, kita baru mencetuskan kita akan bikin project apa gitu kan, kita akan bikin project A gitu. Terus di project planning kita mulai bikin plan, kita bikin plan secara matang,
gimana project ini dijalanin, goals-nya apa gitu-gitu. Terus ketika itu semua sudah matang, baru dieksekusi, baru dijalanin. Ketika sudah dijalanin dan sudah selesai dengan period project-nya, akan masuk ke project performance. Di sini biasanya nanti setelah performance kita ada closure, ini di mana kayak penutupan project itulah setelah performance dan semuanya. Nah, di sini akan aku bahas satu-satu, akan aku lebih ke share sedikit-sedikit sih kalau misalkan apa yang dikerjain di masing-masing proses ini. Oke, yang pertama project inisiasi. Jadi kalau di project initiation ini kan tahap awal ya. Jadi tahap awal sebelum kita bikin plan mendalamnya. Nah, sebenarnya di project inisiasi ini tuh ada yang namanya roadmap. Roadmap itu adalah overview dari project kita gitu kan. Jadi sebelum kita bikin plan yang detail banget, sebelum kita bikin plan yang benar-benar mendalam, itu bisa bikin project roadmap dulu. Nah, sebenarnya project roadmap ini dibutuhkan atau enggak, itu tergantung dari skala projectnya. Biasanya semakin besar projectnya, itu emang kita butuh roadmap gitu kan. Jadi supaya ketika kita sebelum bikin plan, misalkan mau ada revisi atau apapun, kita nggak keburu capek untuk mikirin detail di planningnya. Jadi kita bikin kayak sketsa kasarnya dulu lah tentang project ini gitu kan. Kalau misalkan skala projectnya besar, makanya kalau skala project besar itu bisa banget untuk pakai roadmap. Tapi kalau misalkan projectnya nggak terlalu besar, ya udah langsung ke planning aja nggak apa-apa. Nah, sebenarnya kalau misalkan dan kalau aku di kantor, aku selalu pakai roadmap karena kalau di kantor kan kayak kita adalah approval gitu kan ke regional, ke bagian ke regional gitu kan. Dan itu sebelum aku capek-capek bikin detail programnya, sebelum aku capek bikin detail projectnya, itu aku bikin roadmapnya. Jadi ketika ada revisi, ya udah roadmapnya udah mateng, inisiasinya udah mateng, baru kita ke planning. Nah makanya jadi sebenarnya roadmap ini sangat menguntungkan kalau misalkan bentuk projectnya besar. Nah, cara bikinnya roadmap gimana? Ini sebenarnya nggak ada salah atau benar cara bikinnya gimana. Ini aku kasih salah satu contoh aja. Jadi, yang pertama mungkin kita bisa bikin outline project schedule-nya. Jadi, kita bikin kayak secara garis besar dalam kurun waktu tertentu project-nya itu timeline-nya gimana gitu kan. Schedule-nya prepare by kapan, terus by tanggal minggu keberapa ngapain, minggu selanjutnya ngapain, itu kita udah ada plottingannya, tapi nggak usah detail, jadi at least ada gambarannya aja. Terus yang kedua, kita tentuin juga milestone-nya. Jadi dari per tes, dari per tugas, itu tuh kayak at least apa sih yang bisa di-achieve gitu kan. Nggak usah sampai goal akhir, tapi kayak dari masing-masing tes di tengah-tengahnya ini, pengen yang di-achieve apa, atau goal-goal kecilnya lah, itu apa, itu mungkin bisa mulai di-breakdown dikit-dikit aja, nggak usah detail. Terus yang juga, yang ketiga, biasanya kan roadmap itu digunakan kalau proyeknya besar. Dan kalau proyeknya besar, bagus banget nih kalau misalkan kita clarify potential risk atau kayak kegagalan yang mungkin muncul ketika proyek ini jalan. Kayak misalkan yang sering banget terjadi tuh, misal aku kerjasama sama outsource sama pihak luar, terus ternyata mereka telat submit ke kita, mereka telat kayak ngasih ke kita, deadline-nya nggak sesuai, itu kita harus apa? Nah, kita harus ada plan A, plan B-nya. Nah, itu teman-teman bisa tuh kayak analisa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, ada kesalahan atau kegagalan atau miss, itu di bagian mana sih? Nah, itu di roadmap bagus banget kalau bisa di list down. Terus yang keempat juga loop in project stakeholder-nya. Jadi bisa kira-kira dikasih gambaran aja secara kasar, ini butuh resource berapa orang, kira-kira timnya terbentuk dari berapa tim, dan masing-masing tim akan handle apa. Nah, sebenarnya nggak usah detail, nggak usah sampai planning handle ini by tanggal segini, nge-handle project ini, lalu report ke sini, nggak usah detail kayak gitu, nggak apa-apa, tapi at least kalau misalkan teman-teman bisa kasih gambaran, timnya siapa aja, resource siapa aja, itu akan sangat berguna di roadmap gitu kan. Jadi once ketika pas dilihat roadmap terus harus direvisi, teman-teman nggak usah capek-capek atau sakit hati karena udah detail sampai planning gitu kan. Jadi berhenti di roadmap, direvisi lagi gitu. Itu kalau project yang besar. Nah, sebenarnya ini aku setuju banget, aku pernah baca ini, makanya aku masukin lagi. Ada korelasi yang kuat kalau misal antara project planning dan project sukses. Semakin bagus plannya, semakin bagus juga outcome yang dikeluarkan oleh project itu. Semakin bagus plannya, semakin besar untuk kemungkinan project tersebut sukses gitu kan.
Nah, dari sini makanya aku pengen masuk ke project planning. Project planning itu ada beberapa step, tapi step pertamanya itu kita harus set goal-nya. Jadi sebelum kita repot-repot acara di sini, kita akan datengin ini, atau kita pengen website kita visitornya 3.000, kita pengen gini caranya gini kerjasama sama A, B. Sebelum repot-repot itu semua, pertama banget tuh harus set goal-nya. Jadi plan yang paling penting itu sebenarnya goal yang clear gitu kan. Nah, untuk cara set goal-nya gimana di project planning awal, ini ada namanya SMART goal. Nah, SMART itu terdiri dari spesifik, measurable, attainable, relevant, sama time based. Nah, aku mau coba tanya teman-teman satu-satu nih, karena bisa dibantuin. Kita mulai dari spesifik dulu. Ada yang mau jawab, kira-kira kalau dari spesifik goal ini tuh gimana sih? Aku pengen tahu dari teman-teman dulu, mungkin boleh? Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau mencoba untuk jawab? Oh, ada Faisal. Oke, silakan Faisal. Halo Faisal, gimana? Halo Kak Safira. Ya. Iya, kalau untuk spesifik mungkin lebih ke identifikasi permasalahan atau ke issue at hand gitu ya Kak ya. Jadi mungkin gimana kita berangkat sebelum akhirnya masuk ke proses inisiasi dan kemudian bisa merencanakan what best to tackle the problem begitu mungkin. Oke, bisa. Ya, boleh. Makasih Faisal. Yang lain ada yang mau menambahkan Faisal? Udah benar? Untuk spesifik, kita fokus di S dulu, huruf S, spesifik. Di spesifik ini udah ada yang jawab dari Asoka. Spesifik misalnya mau jadi pintar. Pintarnya dalam hal apa gitu. Oke. Iya, benar-benar. Oke, aku akan lanjutin tadi Faisal dan Asoka ya. Jadi kalau misalkan kita set goal itu yang pertama harus spesifik. Spesifik ini, jadi ketika teman-teman set goal sebuah project, teman-teman tuh harus detail dan jelas dan ada meaningnya dari goal tersebut. Jadi spesifik itu misal kayak gini, aku pengen ngadain project selama sebulan, yang tadinya visitor website aku itu cuma 100, increase by 50% untuk bulan depan, jadi 150 per bulannya. Itu kan spesifik ya. Jadi ada angkanya, kita jelas yang mau kita achieve tuh apa, berapa, pokoknya 5W1H-nya tuh bisa jelas gitu, spesifik. Jadi nggak cuma, ya pokoknya sukses deh yang visit webnya banyak tuh berapa. Nah itu tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak teman-teman harus spesifik, harus ada angkanya gitu, harus ada perhitungannya dan angkanya. Kenapa angkanya targetnya segitu? Kayak misalkan aku visitor website tadi 100, pengen by bulan depan spesifiknya jadi 5.000, masuk akal nggak gitu. Jadi teman-teman ketika menentukan itu, ketika spesifik juga harus masuk akal gitu kan. Jadi makanya ketika set goal, kita harus spesifik pengen berapa, atau kalau misalkan nggak selamanya angka, perkembangannya pengen berapa persen gitu kan, itu spesifik. Dan yang kedua, measurable. Aku lanjut aja ya. Measurable itu yang melanjutkan spesifik tadi, ini bisa dihitung dan bisa di-track progresnya. Jadi yang kayak tadi aku bilang, kalau misalkan spesifik tapi nggak bisa di-track juga percuma gitu kan. Jadi di measurable itu yang kayak tadi, oke, spesifik pengen ningkatin visitor website. Measurable, berapa ningkatinnya? Jadi berapa? 200. Oke, itu 200, berarti goalnya 200. Kan jelas ya, kayak spesifik dan bisa dihitung. Percuma kayak spesifik kita kayak panjang ngejelasin pengen ningkatin website, karena website itu penting untuk penjualan kita, website itu sangat berperan untuk engagement produk kita, website itu penting untuk nge-retain pembeli kita. Udah panjang-panjang tapi nggak ada angka pastinya, pengen berapa ningkatnya gitu, nggak bisa dihitung. Nah itu proyeknya akan sia-sia gitu. Jadi yang kedua, selain spesifik itu juga harus bisa dihitung perkembangannya berapa. Jadi ketika project selesai ada perbandingan before project sama after project, ada yang bisa dihitung gitu kan. Dan yang ketiga itu attainable. Attainable itu ketika kita set goal itu kita juga harus realistis. Realistis tuh dalam artian goal ini tuh sesuai nggak sih sama perkembangan company kita, sesuai nggak sih gitu kan sama behavior marketnya, dan yang paling penting sesuai nggak sama resource yang kita punya. Jadi ketika kita set goal itu tuh juga harus lihat tim kita
gimana tim kita sumber dayanya mencukupi nggak, tim kita tuh memungkinkan nggak untuk achieve itu gitu. Karena kalau misalkan bagus banget goalnya tapi nggak sesuai sama jumlah tim yang kita punya, sama kemampuan tim kita, itu juga jadi jatuhnya nggak akan dicapai gitu kan, jatuhnya sia-sia dan itu sayang banget. Terus yang ketiga, relevan. Nah, goal yang dibikin ini harus relevan sama company kita, harus relevan sama visi misi company kita gitu kan. Jadi yang kita kerjain itu align sama apa yang kita pengen tuju di visi misi perusahaan kita atau project kita gitu kan, atau organisasi kita gitu. Itu harus align sama grup yang kita punya lah gitu. Dan yang terakhir itu time base. Ketika bikin project ini teman-teman harus jelas, spesifik, udah measurable, udah bisa dihitung, tapi nggak jelas harus by kapan. Nggak jelas kayak pengen visitornya meningkat 50% itu dalam waktu berapa lama, dalam waktu sebulan, dalam waktu setahun kah, atau dalam waktu 10 tahun gitu, kan akan semakin beda ya gitu. Kayak kalau misalkan ada waktu yang jelas, itu jadi teman-teman tahu planningnya gimana, terus kayak harus seperti apa, baik kapan, itu jadi jelas karena ada waktunya gitu kan. Jadi SMART ini tuh cara yang paling, menurut aku paling relevan untuk dilakuin untuk kita set goal di project apapun gitu. Terus lanjut di project planning, yang pertama kan tadi untuk si goal-nya itu kan SMART kan. Nah terus selanjutnya setelah set goal, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakuin gitu kan. Yang pertama, ini goals and objective. Ini yang kayak tadi aku mention, untuk goals itu bagus kalau misalkan SMART goals yang kayak tadi jelas lah, pokoknya goalnya clear, dan kenapa goal itu menjadi bagus dan jadi penting. Karena goal itu tuh akan membuat semua orang tuh jadi tahu pengen achieve apa dan harus fokus ngerjainnya gitu kan, dan tahu jadi fokus ngerjainnya di bagian apa. Dan ngerjainnya jadi fokus karena tahu, oh yang mau gue achieve segini nih, jadi makanya gue harus ngerjain tes ABCDE gitu. Jadi mereka juga tahu gitu, setiap tim member juga harus tahu goalnya apa gitu kan. Terus yang kedua, di project plan itu juga harus bikin success matrix-nya itu apa. Ini yang hampir sama kayak SMART aku tadi, harus jelas dan harus bisa dihitung. Jadi ketika misalkan teman-teman bikin project, teman-teman harus tahu ada matrix yang bisa teman-teman bandingin dari sebelum ada project dan setelah ada project. Kayak misalkan tadi deh kayak visitor website, ya udah itu kan bisa dibandingin ya, average monthly-nya berapa, dari berapa jadi berapa. Atau misalkan teman-teman ada produk baru dan project itu launch, ya udah tadinya 0 penggunanya, atau misalkan tadi dikit banget, setelah ada project itu jadi berapa. Itu kan kayak ada sukses, ada matriksnya ya, kayak oh project gue sukses nih karena sesuai target gitu, karena bisa dihitung, measurable gitu kan. Terus yang ketiga, stakeholder dan rules ini juga harus jelas. Jadi teman-teman harus kasih outline setiap person tuh setiap orang perannya apa dan siapa bertanggung jawab akan apa. Pokoknya PIC-nya siapa, terus habis itu kayak dia timnya berapa orang, habis itu kira-kira in charge-nya untuk apa aja, itu tuh harus benar-benar jelas. Jadi ketika itu semua jelas, kita juga bisa atur ekspektasi ke setiap orang. Jadi kita nggak bisa semena-mena nuntut ini tugas A mana, sedangkan itu misalkan bukan tugas mereka, kan itu nggak ada clear expectation ya, jadinya jelek di timnya. Nah, makanya kalau misalkan pembagian timnya jelas, ekspektasinya juga jadi jelas, sehingga nggak akan ada miskom, mungkin selek-selek juga berkurang karena ya jelas tiap orang bisa diekspektasikan untuk tugas apa gitu kan. Terus yang keempat, budgeting juga ada di project plan. Jadi kalau budgeting itu kita, ini sebenarnya kayak teman-teman pasti karena pada kuliah pasti pada ngerti juga lah budgeting gitu kan. Jadi kalau misalkan ada budgeting yang jelas, kita juga jadi jelas kayak kita bisa set goal-nya segimana, terus habis itu kayak stakeholder atau resource dan tim yang bisa dipakai itu sebesar apa gitu kan, sesuai dengan project plan-nya. Nah, aku mau cerita dikit kalau aku di dunia kerja itu sering banget project ketahan sama budget. Nanti mungkin kalau teman-teman masuk dunia kerja itu sering terjadi. Nah, akhirnya ketika aku bikin project, aku sering banget, jadi dari udah selesai goal, aku lihat budget dulu, baru aku ke plan. Jadi akhirnya turunnya tuh maksudnya nggak urutan kayak gini gitu loh. Akhirnya aku setelah bikin goal yang jelas, aku lihat lagi budget gue cuman segini, masuk akal nggak ya sama goal yang seperti aku udah bikin sebelumnya gitu kan. Jadi ketika aku di dunia kerja, aku sering banget karena budget aku putar lagi goals-nya gitu. Nah itu mungkin nanti kalau teman-teman handle project itu mungkin banget terjadi juga. Jadi makanya
kenapa di project plan budget itu penting, karena itu termasuk faktor utama project kita akan jalan apa enggak gitu kan. Jadi ketika kita planning budget itu harus jelas juga uangnya kemana, habis itu kayak alokasiinnya kemana, berapa persen kemana, terus nanti kira-kira dikeluarinnya baik kapan, itu tuh harus jelas semua gitu. Karena akan mempengaruhi project banget. Terus yang selanjutnya juga ada milestone. Jadi sebenarnya ada milestone itu tuh bagus untuk ngelihat kayak kita kira-kira akan achieve goal nggak ya gitu. Karena kalau misalkan milestone-nya itu dicapai gitu kan, kayak misalkan tadi deh aku pengen launch produk baru, terus milestone-nya project itu sepanjang misalkan sebulan, tapi milestone-nya tiap minggu aku dapat subscriber 50, sehingga ketika udah akhir bulan aku bisa dapat 200 subscriber misal kayak gitu. Ya udah, kira-kira teman-teman lihat tuh, karena kalau misalkan ada milestone enak, jadi bisa proyeksi projectnya akan sukses apa enggak. Kayak lihat pas di week 1, oh week 1 gue sukses nih 50, oke berarti bisalah dapat ke target, masuk ke week 2. Kok week 2 harusnya 50 lagi, kok cuma 30 ya? Nah, karena ada milestone kecil itu, teman-teman jadi bisa evaluasi. Oh, ini ada week 1 sama week 2, perbedaannya apa ya? Kenapa di week 2 lebih rendah ya ketika milestone-nya padahal mungkin sama? Sekiranya teman-teman jadi evaluasi, terus teman-teman jadi cari-cari kenapa bisa ada yang miss, kenapa week 1 lebih bagus daripada week 2. Nah, itu semua karena ada milestone. Jadi ketika ada milestone, teman-teman juga nggak tiba-tiba kaget ternyata akhirnya by end of month nggak 200 subscribernya. Nggak kan? Jadi teman-teman udah lebih bisa antisipasi, ini kira-kira gue akan achieve nggak ya di goal akhirnya gitu, di end goal-nya bakal achieve nggak ya, karena ada milestone tuh jadi teman-teman bisa nge-track. Dan di tengah nge-track itu teman-teman bisa sambil evaluasi apa yang bisa dikembangin, apa yang bisa dibenerin supaya di end goal-nya itu kecapai gitu kan. Jadi menurut aku milestone itu penting banget, dan penting juga untuk kita jadi ada ini juga sih sebenarnya untuk jadi kayak motivasi. Kayak misalkan milestone-nya per week itu 50 subscriber, end of month itu 200 subscriber gitu kan. Nah, kalau misalkan di week 1 itu udah 70 ternyata lebih dari milestone, teman-teman jadi ngerjainnya semangat kan, kayak gila ternyata milestone gue aja kecapai nih gitu kan. Ternyata kayak project kita bagus deh, jadi semangat lagi gitu. Kalau misalkan positifnya itu jadi semangat lagi, tapi ketika kurang teman-teman jadi bisa perbaikin gitu. Jadi menurut aku ada batu-batu atau goals kecil, batu-batu lompatan kecil itu tuh bagus banget ada di tiap project. Terus selanjutnya time and schedule, ini teman-teman harus bisa bagi projectnya itu jadi beberapa tugas-tugas kecil supaya nggak terlewat gitu kan. Ini sebenarnya nyambung sama yang tadi stakeholder. Jadi ketika teman-teman bagi resource itu tuh harus jelas kayak yang dikerjain apa. Ya pasti teman-teman kebayang semua deh gitu kan, kalau yang udah pada ngampus dan ikut kegiatan kampus, yang kalau misalkan pengen nanya bagian A itu ke orang siapa ya, pengen nanya bagian B ke orang siapa ya, jadi semuanya jelas dan terstruktur gitu kan. Dan ada timeline-nya, dari setiap orang tuh ada timeline-nya, harus ngerjain apa, baik kapan, itu tuh harus benar-benar jelas supaya nggak ada perintilan-perintilan yang ketinggalan. Dan terakhir communication plan, ini tuh penting banget untuk tahu progres tiap orang sebenarnya. Mungkin kalau timnya besar banget bisa kayak kalau di organisasi atau di kampus tuh kepala divisinya at least update gitu kan setiap minggu, atau misal setiap 3 hari atau weekly deh, setiap minggu update perkembangannya apa, yang miss apa gitu. Jadi walaupun proyeknya besar, walaupun timnya besar, kita tetap tahu pekerjaan subdivisi lain gitu. Kita tetap tahu ada apa yang miss, ada apa yang ternyata on track, ada apa yang ternyata harus bisa dibantuin gitu. Maksudnya jadi semuanya tuh jelas. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba teman-teman butuh bantuan dari tim lain, pas susah doang datang. Nah, nggak kayak gitu gitu. Jadi kalau di project tuh bagus banget untuk ada kayak communication plan yang dilakuin secara rutin, diupdate terus perkembangannya, walaupun on track nggak apa-apa, update terus aja. Walaupun nggak ada yang miss, nggak apa-apa, dikomunikasiin terus aja. Jadi once kita butuh bantuan atau ada yang miss dan melibatkan tim lain, itu tuh nggak ngagetin gitu, nggak, tim lain datanya nggak sebelah gitu, karena udah ancang-ancang, udah tahu dari sebelumnya gitu kan. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke eksekusi project. Nah, ketika ini semua udah mateng nih, kayak SMART-nya udah, goal-nya udah mateng, plan-nya semua udah jelas, terus ketika dijalanin sebenarnya kan kalau di aku sih ya, kalau di kantor tuh malah sebenarnya lebih ribet ketika planning.
ketika planning tuh malah jauh lebih ribet ketika eksekusi. Kalau misalkan aku, tapi kalau misalkan projectnya offline atau yang kayak acara-acara launching hari H atau yang projectnya panjang itu mungkin beda-beda kali ya. Nah kalau dari aku ketika menjalankan project itu udah running, aku enak banget untuk pakai task management. Task management itu banyak banget. Kalau aku mention tuh ada Trello, habis itu ada Proof Hub, ada Entas, pokoknya banyak banget ya teman-teman bisa cari di internet yang cocok apa. Tapi aku sangat rekomendasiin si project si task management ini karena ini tuh bukan cuma sekedar to-do list gitu, tapi kita bisa lihat progres, kita bisa lihat perkembangan dari selain tim kita, mungkin tim-tim lain yang menjadi menyatukan project ini gitu. Jadi kita bisa tracking test, atau kita lihat misalkan ternyata tugas yang aku kerjain itu pernah dikerjain sama tim lain, ya udah mungkin aku bisa delegasiin ke mereka. Atau ketika aku mau bikin deadline, aku juga jadi lebih paham karena aku bisa paham pekerjaan orang-orang lain gitu kan. Jadi atau enggak aku ketika ngelihat si task management ini jadi kebayang juga, oh si tim ini kok nggak sesuai deadline ya, berarti antisipasi yang bisa terjadi di tim gue apa ya gitu. Nah kayak hal-hal kayak gitu kan mungkin banget terjadi ya di tengah jalannya project. Jadi aku sangat rekomendasiin untuk pakai task management. Atau kalau misalkan aku juga pernah task management sesimpel pakai Google Sheet. Jadi kita bikin kayak tabel gitu dan progres per timnya ditulis aja manual diketik per week-nya gitu. Itu nggak apa-apa juga gitu, tapi at least ke-track gitu kan. Dan ini penting banget untuk nanti juga bisa evaluasi. Untuk nanti juga bisa evaluasi di next project, kira-kira yang ternyata butuh deadline lebih apa ya gitu kan. Yang kira-kira kok keteteran nih ngerjainnya tuh apa ya. Itu semua akan jadi jelas dan enak di project selanjutnya kalau misalkan ada test manajemen yang bagus juga. Nah, ketika eksekusi sih sebenarnya itu pasti akan banyak banget kayak tantangannya lagi, beda lagi sama pas planning gitu kan. Tapi kalau ditanya apa aja, mungkin teman-teman nanti bisa ngerasain sendiri ketika masuk dunia kerja, atau pasti teman-teman udah pernah ngerasain pasti kuliah gitu kan, kayak tiba-tiba ada yang miskom, tiba-tiba ada yang harusnya tugas dia kok dia nggak ngerjain gitu kan, atau delegasi tugas tapi ternyata nggak diselesain gitu-gitu tuh biasanya dieksekusi mungkin banget terjadi gitu. Dan makanya aku sangat menyarankan untuk pakai test management supaya semuanya tetap bisa di-track. Nah, selanjutnya di program performance, ini kalau misalkan performance itu kalau secara format, secara bentuk itu tuh beda-beda. Bahkan di kantor aja aku sama-sama di Shopee itu aku dan tim lain bisa bentuknya beda gitu, bisa strukturnya beda, formatnya beda. Nah ini sebenarnya nggak ada salah benar. Jadi project performance itu tergantung dari bentuk project teman-teman masing-masing. Kayak matriks apa aja sih yang pengen dimasukin, terus apa aja sih yang harus dihitung ketika ngejalanin sebuah project, itu tuh nggak ada salah benar, itu semua tergantung dari bentuk project teman-teman masing-masing. Kayak misalkan perbedaannya, oke kalau visitor website gitu kan, visitor website berarti teman-teman bisa hitung perharinya ningkatnya berapa persen, terus yang subscribe jadi berapa, peningkatan dari yang tadinya orang nggak buka sama sekali terus buka jadi berapa, atau orang yang balik lagi ke website itu jadi berapa, itu bisa dihitung. Tapi ketika teman-teman launch produk gitu kan, yaudah teman-teman mungkin hitung sebatas kayak yang subscribe berapa, yang jadi download berapa, yang buka aplikasinya seminggu lebih dari sekali berapa, misal kayak gitu-gitu kan, itu kan beda-beda kan. Atau kalau misalnya projectnya offline, projectnya itu acara musik, itu kan juga jadi beda lagi matriksnya, yang dihitung jadi beda lagi, kayak visitornya, terus habis itu kayak impact-nya ke engagement sosial media gimana, terus habis itu ada impact-nya nggak ke sponsor-sponsor gitu-gitu kan, maksudnya beda-beda. Jadi sebenarnya nggak ada salah atau benar. Nah tapi secara keseluruhan mungkin ada beberapa yang bisa aku mention, yang ya secara garis besar kira-kira kayak ginilah gitu kan. Jadi yang pertama project impact. Nah teman-teman ketika ngelakuin performance ini tahu kira-kira setelah ada project ini benefitnya apa ya, benefitnya tuh apa sih dari adanya project ini. Terus yang kedua, setelah ada project ini yang diimprove tuh apa sih, setelah ada project ini yang jadi berkembang dari yang sebelumnya tuh apa sih, itu impact kan. Terus yang ketiga, karena ada impact jadi harus ada yang bisa di-compare juga.
kayak tadi yang aku bilang, kan kalau bikin goal itu harus bisa dihitung. Kenapa? Supaya pas di project performance, ini ada yang teman-teman bisa bandingin before versus after gitu kan. Jadi teman-teman tahu, oh impact-nya project ini bagus deh, berapa persen gitu kan dari yang sebelumnya misal. Karena bisa dihitung. Tapi kalau teman-teman nggak ada goals, teman-teman nggak ada goals yang bisa dihitung, cuma pengen pokoknya acaranya rame deh, rame tuh berapa gitu kan, nggak, teman-teman nggak tahu dengan plan tersebut teman-teman bikin tuh sukses nggak gitu, karena nggak ada yang bisa dihitung. Tapi kalau misalkan jelas kayak misalkan offline, oke, acara senior tahun lalu misalkan yang datang 2.000, tahun sebelumnya lagi 3.000, kenaikannya berarti 50%. Oke, berarti by tahun ini naiknya 50% ya, berarti bisa dari 3.000 jadi 4.500 misal kayak gitu. Itu kan ada yang teman-teman bisa hitung ya, jadi teman-teman bisa di-compare gitu kan, ada yang bisa dibandingin. Itu yang pasti rata-rata dipakailah gitu kalau di setiap performance itu perbandingan. Terus selanjutnya financial ya teman-teman track lah kira-kira budgetnya ini sesuai nggak, planning budgetnya sesuai nggak, terus ada biaya-biaya tak terduga nggak, dan teman-teman bisa ngadepin itu nggak gitu. Itu tuh perlu di track juga, karena kalau misalkan bisa track budget dan kelihatan ternyata budgetnya itu sesuai, berarti planning teman-teman tuh tepat gitu. Jadi itu bisa untuk evaluasi ke depannya juga. Terus yang ketiga itu on time. Project itu kan banyak banget perintilannya. Nah, teman-teman juga di performance ini harus bisa evaluasi on time nggak cara kerjanya, on time nggak gimana submit deadline. Karena kalau misalkan nggak on time, teman-teman harus bisa evaluasi ini salahnya di mana, ini yang miss ada di mana, dan kenapa bisa nggak on time. Itu tuh perlu banget teman-teman analisa untuk evaluasi selanjutnya gitu kan. Terus yang keempat ini teman-teman harus bisa analisa juga dengan adanya project ini menyelesaikan masalah nggak sih gitu kan. Karena kan kalau kita ngadain project itu basically karena kita ada suatu masalah yang pengen dipecahkan kan. Kayak nggak mungkin tiba-tiba iseng, iya pengen deh ngadain project aja biar banyak aja yang visit website. Nggak mungkin dong gitu kan. Pasti kayak ada sebelumnya masalah kayak iya tadinya visitor website kita turun, atau kayak iya tadinya visitor website kita tahun lalu tuh misalkan 5.000 sekarang jadi cuma 2.000. Itu bentuk masalahnya kan. Nah, ketika setelah ngadain project, teman-teman harus bisa analisa si plan ribet banyak yang kita bikin itu, si capek-capek eksekusi kita, itu tuh nyelesain masalah nggak sih? Itu solve the issue nggak sih gitu. Teman-teman juga bisa analisa. Terus yang keempat juga resource ini teman-teman bisa kayak lebih ke evaluasi tim. Kira-kira pembagian timnya itu tepat apa enggak, kira-kira dengan plan sebesar itu dan resource yang teman-teman punya kemarin itu efektif apa enggak, itu sesuai apa enggak, itu teman-teman harus evaluasi juga. Dan terakhir return on investment, ini sebenarnya hampir kayak impact tadi, teman-teman bisa compare kira-kira effort teman-teman, budget teman-teman segitu dengan pertumbuhan dengan goal yang teman-teman achieve itu worth it nggak sih gitu. Kayak misalkan budgetnya misalkan 5 juta, terus teman-teman bisa ningkatin visitor sebanyak berapa ratus user, berarti kan kalau dihitung jatuhnya misalkan 100 user, berarti kan jatuhnya kayak 5 juta itu digunakan untuk nambah 100 user, berarti 5 juta dibagi 100, jatuhnya mahal gitu kan untuk kita beli per usernya itu gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar hitung banget investasi budget kita, investasi usaha kita ini sesuai nggak sih sama impact yang didapat gitu. Nah, itu teman-teman harus evaluasi juga. Dan kalau ternyata nggak efektif, mungkin teman-teman bisa evaluasi ke depannya, oh berarti gila budget kita gede banget, tapi impact-nya sekecil ini. Berarti kita evaluasi nih, kayaknya harusnya next-nya kita bisa kecilin budget dengan impact yang mungkin sama atau lebih besar. Kok ternyata kegedeannya dengan budget segini gitu. Nah, itu teman-teman harus evaluasi banget gitu dengan investasi yang udah dikeluarkan oleh tim dengan impact yang teman-teman dapat tuh worth it apa enggak gitu. Itu kalau dari project performance. Tapi balik lagi, kalau project performance itu beda-beda matriksnya tergantung dari projectnya, dan teman-teman pasti udah ngerti semua lah dari setiap project, nanti bisa discuss sama tim apa yang perlu diukur, apa yang nggak perlu diukur gitu kan. Terus selanjutnya project closure. Nah, ini aku di setiap ini ada sih, jadi kayak setiap aku habis ngerjain project biasanya sih ada kayak gini. Jadi kalau performance itu kan lebih kayak database gitu kan, lebih kayak informasi. Dan setelah itu kita bisa tuh discuss sama tim, kita bisa discuss sama tim atau teman-teman lain yang ikut involved di project ini.
kira-kira apa sih yang bisa diperbaikin, apa sih yang bisa dikembangin, dan apa yang bisa dilakukan lagi. Nah, kenapa lesson learn session ini penting? Karena di setiap project itu kan beda-beda ya, walaupun project yang mungkin tiap bulan sama, tapi pasti, aku yakin pasti banget ada pelajaran yang beda setiap bulannya, ada lesson yang barunya. Nah, kalau lesson learn session ini tuh, kalau kita ngadain ini sama tim kita, itu tuh kayak memastikan kalau misalkan informasi-informasi tersebut, pelajaran-pelajaran baru tersebut tuh saling di-share gitu. Jadi kayak dari aku dapat pelajaran dari project kemarin A, dari teman aku dia dapat pelajaran B, dari orang lain dia dapat pelajaran C. Jadi kita bisa kumpulin itu semua sehingga di project selanjutnya kita bisa makin bagus terus karena kita nggak pendem pelajaran kita masing-masing gitu loh. Jadi kita sangat butuh ini untuk improve future project kita. Sebenarnya ada beberapa cara, dan ini nggak salah bener stepnya harus saklek ya, tapi aku share sedikit kalau caranya bisa salah satunya kayak gini. Jadi yang pertama kita harus identifikasi. Ini nggak harus per orang, mungkin bisa per tim atau per sub bagian gitu kan. Apa sih yang benar dari yang kita lakuin project kemarin? Apa sih yang sukses banget yang harus dilakuin lagi di next project? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus analisa juga apa sih yang salah dari project kemarin gitu kan. Habis itu kayak apa sih yang kurang dari project kemarin dan harus kita perbaikin, terus kayak masih bisa dibenerin lagi tuh apa, itu harus kita list down juga. Dan yang ketiga, kita harus bisa analisa juga, nah dari yang kurang tersebut berarti solusinya apa yang bisa dikembangin. Nah ini nih harus teman-teman analisa. Terus yang kedua, setelah teman-teman identifikasi itu semua, harus dirapihin, terus menjadi sebuah data gitu kan. Kita harus bikin report itu semua, dan dengan note-note detailnya supaya di next project teman-teman bisa ngeliat itu lagi gitu. Jadi mungkin setahun lagi kita mau ngadain project yang similar, yang mirip sama project hari ini, kita bisa buka dokumennya gitu. Kita bisa lihat pelajaran-pelajarannya gitu kan. Pasti banyak banget, daripada lupa, nggak ada rugian juga untuk dicatat gitu kan. Jadi menurut aku lesson learn ini antar tim ya udah dicatat aja, pokoknya dikumpulin supaya bisa dilihat lagi gitu. Terus yang ketiga, analisa. Ini kita harus bisa analisa informasi untuk improve project selanjutnya. Ini yang kayak aku bilang tadi sih, kayak sebenarnya setelah kita discuss yang identify tadi, dianalisa aja bareng-bareng sama tim gitu kan. Oh mungkin itu tuh salah gara-gara ini kali ya. Oh mungkin ada kesalahan di sini karena waktu itu tim gue kayak gini kali ya. Jadi tuh kita harus bisa analisa, kita harus bisa cari jawaban kayak kenapa hal tersebut bisa salah ya. Kenapa hal tersebut bisa bagus ya. Bahkan yang harus dianalisa tuh nggak cuma yang salah doang. Yang bagus pun tuh juga harus dianalisa. Yang bagus tuh juga harus dicari kenapa itu bagus, kenapa itu efektif. Itu terus dicari juga, dianalisa juga supaya pelajaran selanjutnya. Dan yang keempat itu harus disimpan di suatu drive atau suatu penyimpanan yang bisa diakses semua orang. Karena kan lesson learn ini bentuknya bukan data rahasia ya. Kalau misalkan performance study, oke, mungkin itu rahasia. Ada beberapa angka yang mungkin tim lain nggak perlu tahu. Ada beberapa angka mungkin yang itu pokoknya confidential nggak bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan lesson learn ini sangat bagus kalau misalkan bisa di all access untuk semua gitu. Jadi bisalah saling belajar gitu kan, dan nggak ada ruginya juga kalau ini disebarin, ini dikasih lihat, karena kan akan bagus gitu untuk project selanjutnya. Dan yang terakhir itu, sebelum ketika kita pengen bikin project, itu kita harus lihat ke lesson learn ini gitu. Jadi ketika kita bikin project, kita harus cari project-project sebelumnya yang mirip apa sih, dan lesson learn-nya apa ya gitu, dan lesson learn dari tim mereka yang dulu ngerjain tuh apa ya, itu kita harus lihat banget gitu. Jadi kita nggak kayak anak baru yang ngerjain project baru tapi sotoy nggak nanya-nanya ke senior yang udah pernah ngerjain project ini gitu kan. Jadi menurut aku ini sangat efektif untuk diadain setelah kita ada performance si lesson learn ini. Nah, tantangannya ini aku yakin teman-teman juga pasti udah pada, karena udah mungkin pernah berpengalaman di kampus atau mungkin pas SMA gitu kan, jadi pasti udah kebayang nih. Jadi yang pertama mungkin tantangannya ketika ngejalanin project itu kayak keeping the teams on the same page. Jadi kayak mungkin adalah yang beda perspektif atau beda mengartikan, itu mungkin banget terjadi. Nah caranya gimana? Itu harus komunikasi secara jelas semuanya. Ekspektasinya, tesnya apa, tugasnya apa, itu harus jelas. Terus yang kedua, mungkin ketika set goals awal, itu tuh suka ada
project yang goals-nya tuh gak kuat-kuat banget gitu. Atau project-nya tuh heboh banget tapi sebenarnya goals-nya nggak sejelas itu kenapa goals ini jadi penting. Nah itu mungkin ada banget. Jadi menurut aku sebelum kita capek-capek bikin plan, sebelum kita capek-capek repot eksekusi, kalau misalkan goals-nya nggak jelas, ngapain gitu kan? Kasarnya dapet capek doang gitu. Jadi mending dari awal ya udah goals-nya jelas, objektif project-nya jelas. Jadi ketika teman-teman capek ngerjain project itu juga teman-teman tahu, ah gila gue harus achieve ini sih, nggak boleh enggak gitu. Jadi ada dorongan yang kuat juga gitu kan. Atau yang ketiga, suka ada juga deadline yang kurang realistis. Ini sering banget terjadi, mungkin di teman-teman juga mungkin sering kayak, hah gila gue disuruh ngerjain itu dalam waktu seminggu doang gitu kan. Itu kan maksudnya sering banget terjadi gitu kan. Jadi menurut aku untuk si bagian obstacle yang unrealistic deadline ini, teman-teman harus ketika teman-teman dikasih tugas maksud aku, misalkan teman-teman juga harus bisa untuk analisa kemampuan diri teman-teman gimana. Harus bisa juga analisa dari awal, kalau misalkan nggak bisa, bilang nggak bisa. Jadi nggak ada tuh yang namanya deadline, ya. Jadi nggak ada namanya telat deadline gitu. Jadi mendingan dari awal teman-teman bilang, oh gue dalam waktu seminggu nggak mungkin nih, karena gue masih ada tugas 5 lagi yang belum selesai. Kalau gue ditambah 2 lagi, gue nggak mungkin. Jadi kayak daripada so bisa semua dari awal, kalau ternyata diri teman-teman gak memungkinkan karena deadline itu, langsung komunikasiin aja. Atau sebaliknya, kalau sebagai atasan yang ngasih deadline, sebagai atasan yang ngasih tugas, itu harus open juga. Harus terbuka juga sama timnya, tanya, mungkin nggak kalau gue kasih tugas tambahan? Mungkin nggak kalau misalkan gue kasih tugas tambahan segini by tanggal segini? Karena kalau misalkan lingkungan kerjanya sehat, sebagai atasan juga sehat, itu timnya juga jadi akan ngerjain itu juga enak gitu kan, dan outputnya juga ke project juga jadi bagus gitu, jadi nggak setengah-setengah kalau misalkan atasannya juga mengerti bawahannya gitu kan. Atau kalau misalkan kita sebagai team member, kita juga harus tahu diri, jangan sok bisa atau kayak semua diiyain karena nggak enak, akhirnya jadi nggak ketemu deadline. Itu jangan banget gitu. Ya komunikasi sih. Atau kalau scope creep ini tuh sering kayak ada hal-hal baru, hal-hal aneh yang berubah di tengah-tengah ketika proyek jalan. Nah ini sering banget terjadi, makanya tadi ada tuh di awal aku sempat mention di roadmap, kalau misalkan proyeknya besar, daripada kita deg-degan mikirin plan baru karena suatu hal terjadi, mending di awal dipikirin, oh kira-kira mungkin ada gagal di bagian ini kali ya, oh mungkin kira-kira ada yang harus dibenerin kalau misalkan di tengah-tengah ternyata nggak sesuai atau ganti-ganti. Nah itu teman-teman tuh udah analisa di awal ketika bikin roadmap gitu kan. Jadi ketika ini terjadi atau ada perubahan mendadak atau ada situasi mendadak, teman-teman tahu harus apa. Terus selanjutnya juga miskomunikasi, ini sering terjadi sehingga jadi konflik. Makanya kalau bisa semua komunikasi clear, ekspektasi clear gitu kan. Tesnya juga pembagiannya clear, jadi nggak ada miskomunikasi. Terus risk management ini nyambung sama scope creep tadi, kalau bisa teman-teman udah, kita bukannya berdoa gagal, tapi teman-teman udah ada gambaran kira-kira akan ada miss di bagian apa ya, kira-kira gue akan kurangnya di project ini tuh mungkin terjadi kesalahan di bagian apa, itu teman-teman harus bisa di awal juga udah mulai analisa gitu kan. Terus selanjutnya challenges di teamwork ini mungkin banget terjadi, kayak gabungan ini semua sih, kayak mungkin komunikasi atau mungkin ada deadline yang nggak realistis. Itu balik lagi solusinya itu harus dikomunikasikan secara jelas, jadi kita sama tim tuh emang harus terbuka supaya ini nggak terjadi. Dan lack of accountability, jadi takutnya ada tim yang nggak bisa diandelin, ada tim yang dicari kok hilang, ada tim member yang nggak submit sesuai deadline. Itu balik lagi karena kita set ekspektasi ke mereka kan. Nah, makanya dari awal dijelasin ekspektasinya kayak gimana, mereka harus apa gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang nggak bisa diandelin gitu loh dari mereka. Kalau mereka tahu mereka harus seperti apa dan harus ekspektasi yang dipenuhi itu harus seperti apa gitu. Jadi sebenarnya semua obstacle ini bisa banget kita awasin lah kalau misalkan komunikasi sama tim tuh sehat. Karena aku kerasa banget di kantor aku yang sekarang, alhamdulillah ini tim aku tuh super duper sehat. Jadi sebenarnya ada obstacle pun tuh bukan bikin aku jadi nggak semangat kerja, atau ada tantangan tuh bukan bikin aku jadi project-nya anjir, enggak gitu. Kayak
aku bisa discuss terbuka sama tim, atasan aku juga orang regional nggak yang marah-marah, aku ke tim aku di bawah juga aku terbuka akan feedback gitu. Jadi sebenarnya kunci dari ini semua bisa nggak terjadi kalau misalkan komunikasi antar tim tuh enak dan terbuka. Dan anggap aja semua sejajar gitu. Karena kan ya kita kan ada tes masing-masing, tugas masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan masing-masing orang itu merasa nyaman, pasti nanti akhirnya proyek itu juga jalannya enak gitu. Nah, sebenarnya ini lumayan udah selesai. Jadi gimana sih cara jadi project manager gitu kan? Atau gimana cara handle project management gitu kan? Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau mulai dari sekarang, ini ada beberapa yang bisa dilakuin. Jadi pertama teman-teman kan tadi udah aku mention tuh kayak step-step ketika jalanin project, tantangannya, cara ngadepinnya gitu kan. Nah, yang pertama mulai dari sekarang, misalkan teman-teman masih kuliah pun teman-teman bisa mengerti kira-kira project management skill yang teman-teman punya di diri teman-teman tuh apa sih? Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman lihat ke experience sebelumnya. Nggak harus impact-nya besar, nggak harus teman-teman ikutan di acara besar gitu, nggak harus, tapi teman-teman lihat, oh kira-kira di organisasi dulu ketika SMA, gue tuh ada jiwa project management-nya nggak ya, gue bisa manage project nggak ya, dan teman-teman evaluasi sendiri kayak, dulu pas SMA kok gue kurang bagus di bagian misal komunikasi ya, setiap gue ngasih ide pasti kayak jatuhnya nggak diterima atau orang-orang nggak kebeli sama idenya. Mungkin teman-teman bisa perbaikin di situ. Atau kayak misalkan di past experience, kok gue nggak sesuai deadline yang dulu. Nah, teman-teman bisa perbaikin di situ. Jadi sebenarnya teman-teman bisa lihat dari experience sebelumnya, kira-kira apa sih yang ada dan bisa dikembangin atau bisa diperbaikin gitu kan. Terus yang kedua, bisa mulai bangun project management experience gitu. Teman-teman bisa cari-cari, kalau misalkan teman-teman sekarang udah ada pekerjaan dan teman-teman pengen expand itu, mungkin teman-teman bisa cari ke atasannya atau ke tim membernya, tanya kira-kira ada nggak sih sesuatu project atau sesuatu yang lagi butuh perencanaan atau butuh lagi mau eksekusi atau ada yang mau dikembangin. Mungkin teman-teman mengajukan diri untuk bisa involve lah, untuk bisa gue ikut dong untuk planningnya, mungkin gue bisa bantu di bagian ideation, atau mungkin gue pengen lihat plan budgetingnya kayak gimana gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau sekarang udah ada kerja atau magang, coba aja tanya ke tim member lain, ada yang butuh planning nggak, supaya teman-teman involve dan critical thinking teman-teman tuh creative thinkingnya mulai dipakai gitu kan. Terus yang ketiga itu develop project management skill gitu kan. Jadi teman-teman harus mempertajam juga skill-skill soft skill teman-teman lah gitu, kayak misalkan planning, habis itu risk management atau menganalisa kemungkinan yang terjadi, habis itu budgeting, project management, habis itu kayak komunikasi, leadership gitu kan, dan soft skill lainnya yang teman-teman bisa belajar gitu. Jadi kayak mulai sekarang mulai diasah aja. Mungkin nggak harus handle project besar, tapi kalau teman-teman bisa involve di project yang udah jalan atau project baru itu bisa ikutan. Terus yang keempat, kalau misalkan mau kerja, nggak usah langsung project manager, nggak apa-apa. Cari yang entry point saya itu tuh mungkin untuk fresh grade, tapi teman-teman tanya, Pak, kira-kira suara saya itu bisa didengerin nggak ya? Terus teman-teman consider lagi, kira-kira teman-teman walaupun misalkan fresh grade dan baru masuk kerja, kira-kira bisa ikut kontribusi nggak ya untuk pembuatan ide awal project. Kira-kira teman-teman nanti kerjaannya itu yang kayak udah terstruktur semuanya dari hari Senin sampai Jumat sama terus, atau teman-teman akan bisa ngasih ide-ide baru ya. Nah, itu teman-teman mungkin kalau pengen project manager dari awal bisa pilih di mana walaupun entry level, teman-teman tuh dilibatin dalam ideation suatu project perusahaan tersebut gitu kan. Jadi supaya teman-teman misalnya belajar kayak bikin plan gimana, terus nanti di kantor tersebut kayak ide ditolak gimana rasanya gitu-gitu, teman-teman bisa belajar gitu kan. Nah, ini ada tips terakhir lagi dari aku. Jadi sebenarnya kalau misalkan nyari kerja, ya itu tuh mulainya dari diri kita sendiri. Jangan nanya ke orang luar. Jangan lihat keluar, yang lagi ngetren apa ya? Oh, lagi ngetren tuh kerja di Shopee, apply apapun pekerjaannya. Jangan kayak gitu. Jadi teman-teman tuh sebelum apply kerja, apapun itu harus mulai dari diri teman-teman.
sukanya apa, kira-kira teman-teman bagus di bagian apa gitu. Jangan ngikut-ngikut temen atau kayak oh di TikTok lagi ngetren nih kerjaan ini kantornya seru, apply. Jangan kayak gitu. Jadi emang teman-teman harus mulai dari diri teman-teman sendiri, dari diri kita sendiri gitu kan. Terus yang kedua, kalau pola pikirnya itu harus jangan mentang-mentang masuk kerja jadi nggak mau belajar lagi, nggak kayak gitu. Jadi walaupun kita di dunia kerja itu tuh pikiran kita harus terbuka. Kalau misalkan kita mau belajar terus gitu, di dunia kerja pun kita juga bukan yang paling pinter gitu. Kayak mungkin aku punya intern, dia punya insight yang lebih bagus dari aku dan itu mungkin banget terjadi gitu. Dan aku bisa belajar itu dari dia gitu kan. Jadi kalau teman-teman pengen terus berkembang, selain mulai dari diri teman-teman, yang kedua teman-teman juga harus punya pola pikir sampai kapanpun kita akan terus belajar dan masih belajar. Jadi nggak ada namanya udah pinter, namanya udah tahu semua, udah project manager paling ngerti lah handle project, enggak gitu. Karena mungkin aku tahu A, B, C, tapi aku nggak tahu D, walaupun dia anak baru, dia tahu D, kan tuh mungkin banget gitu ya. Jadi teman-teman harus selalu terbuka untuk belajar. Terus juga teman-teman sampai kapanpun juga harus pertajam soft skill-nya sih. Jadi bukan berarti udah masuk dunia kerja, ya udahlah soft skill gue belajar sambil kerja aja. Ya benar, tapi teman-teman harus ada kayak pikiran terbuka kalau teman-teman tuh masih belajar gitu. Jadi nggak akan ngerasa sok pinter atau ngerasa nggak mau diajarin tuh, nggak ada rasa kayak gitu. Nah terus aku mau nyemangatin teman-teman, aku mau ngingetin karena ketika teman-teman ngelihat orang lain expert, ketika teman-teman ngelihat orang lain itu jago, please ingat, mereka awalnya juga pemula kok gitu. Jadi mereka semua awalnya sama, kita semua awalnya sama gitu. Jadi yang membedakan adalah mau mulai apa enggak, berani coba apa enggak, itu yang membedakan. Tapi ketika lihat awalnya semua orang sama gitu. Semua tuh awalnya juga pemula gitu. Jadi untuk nyoba kerjaan ini, untuk ini itu, untuk apply di sana sini yang teman-teman rasa cocok, bukan karena tren ya, tapi karena teman-teman cocok, berani aja apply aja karena pasti bisa kok gitu. Dah, kira-kira dari aku itu sedikit share tentang pekerjaan aku, terus gimana flow project manajemen juga, terus habis itu tantangannya, kira-kira kalau dari sepengalaman aku sih itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada insight dan ada pandangan lain, mungkin boleh di-share banget, aku terbuka. Thank you semua. Oke, thank you Kak Afi. Ini udah banyak banget pertanyaan di chat box, juga ada teman-teman yang yang udah. Aku izin minum ya, maaf. Oke, di sini udah ada teman-teman. Jadi teman-teman silakan bertanya bisa via chat box, atau jika teman-teman mau tanya langsung bisa silakan raise hand. Nanti akan kita bantu untuk unmute dan teman-teman bisa menanyakan langsung ke Kak Afi. Mungkin kita mulai dari yang udah ada raise hand ya, Kak Afi. Ada Faisal. Oke. Silakan. Ya, halo Kak Afi. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Afi buat keynote-nya, jadi banyak banget enlightenment sih dari sesi ini gitu. Iya, aku makasih juga. Iya, mau nanya Kak, sebelumnya kan saya udah pernah garap project juga di kantor ya. Nah, di situ pada saat tahap execution itu, jadi tim inti itu kita pecah jadi 2, semacam subtim gitulah. Jadi untuk ada tim leadership dan juga ada tim operations buat execution. Jadi briefnya itu kita hanya larikan ke 2 lead dari subtim tersebut. Sebenarnya pengen tahu aja sih Kak, kalau misalnya dari, mungkin kalau berkenan share Kak Afi juga ya, dari Tokopedia atau kemudian Shopee itu biasanya ada pecahan tim juga setelah itu, atau misalnya tim itu hanya bergerak sebagai satu kolektif aja gitu Kak. Oke. Makasih Kak Afi. Iya, thank you Faisal pertanyaannya. Jadi sebenarnya beda-beda sih. Jadi kalau yang aku kerjain di Shopee itu kan aku handle-nya jawabannya dia ya dibagi-bagi tim lagi. Jadi kayak misalkan aku sekarang ngerjain di Shopee itu salah satu fitur Shopee Fit gitu kan. Di dalamnya itu juga kebagi lagi. Aku tuh handle yang bagian user, seller. Terus ada juga yang kayak aku handle produk dan data. Jadi aku handle lah kalau ada product development sama data untuk platform wide-nya. Tapi ada di dalam Shopee Fit aku sendiri pun ada bagian KOL-nya lagi. Di bagian Shopee Fit aku sendiri ada bagian untuk official accounts atau kayak Shopee ID, Shopee Moms account gitu-gitu lagi gitu. Jadi kayak
Kalau ditanya subtim itu ada banget sih. Jadi dibagi-baginya tuh banyak banget. Itu aku baru dari satu fitur. Belum dari fitur misalkan kayak Shopee COD atau Shopee gratis ongkir. Itu timnya kepecah lagi gitu. Jadi kayak mungkin kebetulan karena aku kantornya juga timnya banyak banget orangnya, resource-nya. Jadi kalau ditanya kepecah apa enggak, kepecah. Dulu aku di Tokopedia pun juga pas KOL kepecah. Ada KOL yang untuk mid-tail, ada KOL yang short tail gitu. Jadi ada KOL untuk yang campaign Shopee bulanan, ada KOL yang handle KOL untuk kerjasama sama produk-produk, Tokped bulanan, ada yang KOL handle untuk sama produk-produk seller Tokped gitu. Jadi kebagi banget sih gitu. Dan kalau ngerjain project itu macam-macam. Ada project yang aku user seller sendiri, ada juga project yang kadang kerjasama sama KOL gitu. Jadi iya, sangat kebagi subtim lagi sih di dalamnya. Tuh. Dan tiap kantor biasanya beda-beda, Faisal. Jadi nanti ada ke kantor yang nggak sebanyak itu pembagiannya, atau ada yang mungkin sebanyak itu juga. Jadi kayaknya beda-beda tergantung dari proyeknya sih. Oh, jadi kayak benar-benar dibagi sesuai dengan milestone yang mau dicapai, terus kayak karena mungkin Shopee kan e-commerce ya kayak jadi per fitur gitu ya mungkin delegasinya. Ya, kalau di aku per fitur. Jadi kayak kalau teman-teman lihat aplikasi Shopee kan banyak bulatan-bulatannya, so kayak yang bisa diklik banyak gitu, karena itu ada masing-masing lagi tuh. Jadi banyak banget. Terima kasih banyak, Afi. Iya, Faisal, makasih juga. Oke, thank you Faisal. Wah, aku juga baru tahu nih. Ternyata banyak banget ya berarti timnya, Kak. Banyak banget. Makanya kalau ada aku kerja di Shopee terus ada orang nanya, "Oh, Vi, kenal sama ini dong." Aku kayak jawabnya selalu Shopee banyak banget timnya. Jadi maaf nggak kenal gitu. Oke. Mungkin kita move ke teman-teman yang udah antri di chatbox. Ini yang pertama adalah Astrini Adeswari. Dalam project management, aku kira dia mau on mic. Oke, mungkin aku bacakan ya di kolom chatbox. Dalam project management pasti seluruh proses pada tiap tahapnya sudah dipersiapkan dengan matang agar tujuan dapat tercapai. Adakah saat di mana campaign atau project tidak berjalan sesuai dengan direncanakan? Dan jika ada, apakah dampaknya bagi para stakeholder atau anggota tim yang terlibat? Oke, jadi lebih ke kayak pas eksekusi nggak sesuai gitu ya. Oke, jadi kalau ini aku based on pengalaman aku aja ya. Jadi ketika aku bikin plan, ketika aku bikin goals, itu tuh aku bikinnya nggak semata-mata pengen angka sekian gitu. Enggak, aku tuh bikin itu juga ngitung dari misalkan kayak gini. Aku pengen bulan Maret itu visitornya 300. Kenapa? Karena dari tadinya Januari 50, habis itu pas Februari jadi 100 misalkan. Kan berarti itu kan 100% kan. Terus di Februari jadi 100% lagi gitu. Jadi makanya pas aku set goal, oh ini perkembangannya rata-rata 100% kok, 2 kali lipat. Jadi kayak kalau goalnya gue pengen bikin 2 kali lipat dari bulan lalu, itu bisa deh. Nah itu aku hitung banget. Jadi nggak semata-mata yang tadinya 200, aku pengen goalnya 5.000. Kan kalau kayak gitu jadinya kayak resource-nya juga capek, maksudnya nggak bisa di-achieve lah gitu. Jadi makanya terjadi kekurangan-kekurangan kayak gitu. Nah tapi karena di pekerjaan aku itu aku sebelum bikin goal itu hitung banget, benar-benar kayak semua tuh pakai data gitu. Aku bikin apapun tuh pakai data, nggak bisa cuman otak kreatif aku bikin suatu project, nggak bisa, semua harus ada data. Jadi karena ada data yang jelas, makanya kesalahan-kesalahan di tengah eksekusi itu aku sejujurnya jarang terjadi. Paling yang sering itu kayak misalkan, tapi kan aku nggak handle desain ya, tapi misalkan kayak tiba-tiba tim aku ada yang kreatifnya ternyata telat gara-gara tim graphic desainnya lagi banyak yang request. Nah itu bisa banget terjadi. Tapi kalau kayak perubahan besar tiba-tiba misal, iya goals-nya harus diubah, atau tiba-tiba kayak misalkan budgetnya dipotong jadi harus ganti plan, itu aku nggak pernah sih, karena ketika bikin awal tuh aku udah mateng. Nah makanya untuk mengurangi hal itu supaya terjadi, teman-teman ketika set goal itu paling pentingnya gitu. Jadi kalau goal realistis pasti jalannya juga enak-enak aja kok gitu, dan itu terbukti di aku gitu. So far aku nggak pernah ada major problem atau major perubahan besar deh, karena aku udah cukup saklek sama goal yang aku punya gitu.
Tapi kalau ditanya pernah apa enggak, pernah gitu. Tapi mungkin nggak sebesar itu sih. Nggak sebesar yang kayak tiba-tiba aku harus bikin plan ulang atau tiba-tiba campaign-nya, project-nya di stop gitu. Karena teman-teman, karena aku bisa bikin goalnya cukup dihitung gitu. Dan kalau misalkan teman-teman bisa bikin goal cukup realistis, cukup smart tadi, harusnya aman kok project-nya gitu. Paling cuman yang dikit-dikit aja kayak misalkan tim desain atau kayak aku misalkan lupa ngomong sama orang tim aku, ada yang lupa ngomong sama tim social media gitu-gitu aja paling. Tapi kalau yang kayak perubahan besar gitu atau ada kendala besar nggak ada sih. Karena goalnya udah cukup saklek gitu. Oke, thank you Kak Avi buat penjelasannya. Kita next ke Anggir. Dia ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, untuk buat roadmap, apakah ada tools khusus atau pakai Excel atau PPT aja cukup? Approval roadmap di Shopee itu seperti apa? Kemudian yang kedua, project performance itu bentuknya dokumen untuk weekly review atau hanya di akhir setelah selesai project? Atau seperti apa best practice-nya? Oke, yang pertama dulu kali ya untuk roadmap. Kalau aku roadmap sih karena aku di kantor aku pakai PPT aja. Biasanya roadmap aku itu ada kayak simple sih, cuman program. Terus aku jelasin objektif programnya ini apa. Dan aku kalau di roadmap itu aku nggak sampai goal. Karena goal itu kan kita harus ngitung banget ya. Jadi aku lebih kayak objektif programnya apa, terus habis itu kira-kira timeline programnya atau timeline projectnya seperti apa. Terus ada tim apa aja yang involve. Habis itu kayak aku bisa push program ini atau project ini lewat mana aja dan kira-kira mechanics project ini seperti apa. Udah simple kayak gitu. Habis itu aku biasanya approval-nya ke regional, ke Singapura karena kan Shopee kan pusatnya juga di sana kan. Biasanya kita tektokan sama orang regional. Once sudah di-approve, baru aku bikin plan-nya, baru aku bikin mateng sampai ke kreatifnya, sampai ke kayak ini mekanisnya by segini, atau kalau misalkan kompetisi hadiahnya segini, karena segini, winnernya segini, cara narik ininya gini, itu tuh setelah aku plan. Tapi kalau misalkan roadmap, sering banget kalau roadmap aku ditolak. Tapi kalau plan sampai dirombak awal dari nol tuh nggak pernah sih, karena kan roadmapnya udah mateng ya. Jadi kayak kalau project itu aku approval awalnya, biasanya pas di roadmap kayak, oh kalau objektif kayak gini kayak kurang kuat deh. Coba di tweak, cari lagi yang lebih strong supaya project ini bisa di-approve kayak gitu. Atau bisa juga kayak, oh dengan objektif kayak gini dan plan-nya kayak gini dan plan-nya seperti itu gitu, kayaknya nggak masuk deh. Coba plan-nya atau kayak mekaniknya diubah dikit ya gitu. Jadi ya udah aku ubah aja gitu. Dan itu approval-nya kalau aku ke regional. Terus pertanyaan selanjutnya tadi apa kenanga maaf? Untuk pertanyaan selanjutnya itu project performance itu bentuknya dokumen untuk weekly review atau hanya di akhir setelah selesai project. Terus seperti apa sih best practice-nya? Oke, jadi aku kasih contoh ya. Jadi kalau misalkan aku di kantor, misalkan project-nya kita sepanjang project-nya itu sebulan. Minggu 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan di tiap minggu, itu aku bikin performance-nya. Bikin apa? Aku bikin perkembangannya. Jadi misalkan matriks yang aku pengen hitung itu simple deh, kayak misalkan klik gitu ya. Klik terhadap fitur aku gitu. Ya udah aku bikin dengan yang tadinya week 0 nih, sebelum ada program ini, kliknya itu 100. Terus programnya kan 4 minggu. Terus di Jumat minggu pertama aku report tuh, oh setelah ada program ini, progresnya dari week 0 ke week 1 seberapa. Habis itu di week kedua, aku breakdown lagi, oh progresnya di week ini tuh jadi segini. Di week 3 segini, keempat segini. Jadi kayak teman-teman tuh ada per week-nya gitu, kalau aku sih aku bikin. Nah kalau teman-teman mau bikin tuh bagus banget juga sih, karena jadi detail kan. Dan enaknya kalau misalkan dibikin per minggu, nggak cuma di akhir, itu teman-teman bisa evaluasi. Jadi kayak, oh di week 1 gue bisa nih kliknya nyampe 1000. Tapi pas week 2, kok turun udah jadi cuma 200, jauh banget turunnya. Nah itu teman-teman bisa evaluasi kayak, oh ternyata kayaknya gue perlu extra push deh, gue perlu in-app banner, atau kayak gue perlu push lebih dari social media, apa gue harus kerja sama-sama KOL ya. Nah itu kan di tengah-tengah program bisa banget terjadi kan, kayak gila program gue ternyata jelek nih, kayak gitu. Kayak misalkan program pertama hype gede, terus minggu pertama, terus pas minggu kedua turun. Nah itu makanya untungnya kenapa ada tiap minggu sih. Jadi kalau aku
aku sukanya tiap minggu gitu. Sebenarnya nggak wajib, yang wajib itu yang di akhir. Tapi menurut aku nggak ada ruginya kalau misalkan tiap minggu kita track juga performance-nya supaya bisa evaluasi di tengah-tengah. Jadi kita bisa lebih maksimalin supaya goal akhirnya tuh lebih gampang kecapai lah gitu. Karena kalau kayak proyeknya sebulan, kita sebulan cuma ngangkang kaki, terus nontonin proyeknya tapi nggak ngelakuin evaluasi, terus taunya pas di akhir goalnya nggak achieve, kita kayak super kaget. Kan aneh ya, kayak kenapa nggak dari awal aja gitu diantisipasi gitu. Jadi makanya di setiap minggu sih itu aku selalu track, aku selalu hitung, aku selalu perhatiin lah ini progresnya gimana dari week on week-nya. Habis itu di akhirnya baru aku recap semua performance-nya gitu. Best practice-nya gitu sih kalau dari aku. Mungkin Oke, thank you Kak Afi. Mungkin kita bisa ke teman-teman yang udah raise hand. Di sini ada Ari Gustiawan, bisa silakan. Ya, halo Kak. Kedengaran suaranya? Kedengeran Kak, aman. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan bertanya. Padahal pertanyaan udah banyak ya di chat. Nah, jadi ini Kak, tadi kan Kakak bilang kalau keahlian yang Kakak pelajari itu lebih ke learning by doing dan tidak ada jurusan khusus untuk masuk ke dalam dunia project management. Tapi ntar bagaimana ya nanti pas saat proses rekrutmen, saat kita wawancara gitu untuk show up nih, kalau saya ini punya keahlian yang lebih spesifik untuk masuk ke project management dibanding kandidat lainnya gitu. Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, thank you Ari. Nih, jadi aku mau clarify sedikit. Menurut aku, project management itu tuh kayak sebenarnya bukan sebuah title, kecuali project manager ya, tapi kalau metode project management itu sebenarnya tuh teman-teman butuhin dan teman-teman lakuin di setiap pekerjaan gitu. Misalkan aku marketing, ya aku marketing project gitu, jadi aku manage project marketing aku. Atau kalau misalkan teman-teman BD, business development, di dalamnya teman-teman untuk menyelesaikan tugas juga teman-teman membutuhkan metode project management gitu. Jadi sebenarnya bukan kayak jabatan apa, jabatan project management, enggak. Jadi kayak project management itu lebih kayak metode, skill, atau enggak cara-cara dan rangkaian cara yang teman-teman akan lakuin ketika di dunia kerja. Nah, kalau ditanya gimana caranya biar bisa masuk ketika di awal gitu kan. Jadi menurut aku ini jadi agak harus emang ambisius sih. Jadi dulu aku tuh ketika kuliah, ketika skripsi aku udah mulai sambil magang, terus selesai sidang aku langsung full time gitu. Jadi kenapa? Supaya aku mikirnya aku nggak mau ketinggalan sama teman-teman lain gitu kan. Jadi emang harus startnya cepet aja sih, dan teman-teman jangan takut bersaing gitu, karena semua orang juga awalnya tuh entry level gitu loh. Jadi semua awalnya pasti sama. Semua teman-teman pasti awal masuknya tuh levelnya ya kita baru lulus pasti masuknya sama lah levelnya. Nah, yang membedakan ketika di dalamnya, ketika udah masuknya. Nah, ketika udah masuknya, yang kayak tadi aku mention nih, teman-teman mungkin bisa mulai cari ke tim, ada nggak sih yang butuh planning, ada nggak sih yang butuh budgeting, ada nggak sih yang lagi mau dieksekusi, dan teman-teman tunjukin ke tim, tunjukin ke orang-orang kantor kalau misalkan teman-teman terbuka akan hal itu, teman-teman mau belajar hal itu gitu. Jadi teman-teman terbuka pintu gitu deh, jadi teman-teman akan selalu di-involve untuk project gitu. Nah, untuk masuk awal supaya keterima gimana? Menurut aku ketika kuliah bisa kok teman-teman mulai cari magang, atau since sekarang corona misalkan banyak produk-produk rumahan, teman-teman misalkan bantu handle launchingnya atau bantu megang social platformnya gitu, sehingga teman-teman tahu gimana cara manage project gitu. Dan kalau misalkan pas apply awal, yang kayak aku mention tadi, jangan takut. Pasti teman-teman bersaingnya sama yang kayak teman-teman kok gitu. Pasti kita bersaingnya sama-sama kayak kita yang baru lulus gitu. Jadi jangan takut gitu. Nah, yang membedakan adalah ketika sudah masuk, teman-teman harus terbuka untuk opportunity supaya teman-teman bisa jadi project manager nanti pada akhirnya gitu. Harus terbuka sama project sih intinya pas di kantor. Oke Kak, makasih. Iya. Oke, thank you Ari buat pertanyaannya. Mungkin kita bisa move dulu lagi ke teman-teman yang udah tanya di chat box. Ini ada
Pinkan Kaligis, Kak mau tanya, bisa nggak sih apply pekerjaan atau take role as a project manager di perusahaan skala besar dengan bekalan knowledge dan skill set project manager dari organisasi kampus? Jadi, apakah dengan modal experience di skala kampus bisa buat kita eligible buat handle project skala besar tersebut? Oke, thank you dengan pertanyaannya. Jadi kalau menurut aku, kalau misalkan kita fresh grad, itu apply-nya juga jangan langsung manager, nggak apa-apa. Nggak usah langsung project manager, karena itu pasti qualify-nya untuk yang udah kerja beberapa tahun kan. Tapi teman-teman juga bisa sama-sama belajar kok kalau misalkan masuk ke tim project, masuk ke tim yang emang bikin project gitu. Jadi menurut aku ketika teman-teman berbekalnya itu masih dari pengalaman kampus, kayaknya harus cukup realistis untuk apply-nya, mungkin jangan langsung manajer. Tapi teman-teman cari tim yang emang involve project gitu. Nanti teman-teman bisa tanya ke HR-nya, ini kira-kira handle project nggak ya, atau ada handle monthly project nggak ya, atau sebenarnya pekerjaannya BAU. BAU itu business as usual, jadi lebih ke kayak masukin data aja, atau kayak input data setiap hari, setiap bulan, kan ada yang kayak gitu. Nah, teman-teman cari tahu banget tuh, ini pekerjaan gue akan BAU, akan alurnya sama terus tiap hari, atau proyekan. Nah, kalau misalkan bisa sih apply-nya project aja, tapi nggak usah project manager langsung, nggak apa-apa kok. Maksudnya bisa sama-sama belajar. Dan kalau langsung manager, kayaknya kalau kita baru fresh grade, kayaknya bersaingnya akan susah deh takutnya. Jadi lebih kayak teman-teman riset tentang perusahaan itu, terus teman-teman cari kira-kira pekerjaannya akan sama terus nggak ya, kalau misalkan bentuk keproyekan, oke, teman-teman ambil gitu kan, kayak marketing atau BD gitu, itu kan biasanya project based gitu kan, itu ambil aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak yang finance gitu kan, kayaknya lebih ke kayak pekerjaannya sama ya, data, angka gitu, itu mungkin nggak proyekan gitu loh, jadi jangan di-apply sih. Tapi nggak usah langsung manajer, nggak apa-apa kok, belajar dulu aja. Oke, thank you Kak Afi buat penjelasannya, buat jawabannya. Nah, oke. Ini ada dari Lili, pertanyaannya dari Lili, mau on mic aja Lili. Oh, ini Lili juga udah raise hand. Oke, Lili, silakan tanya. Oke Kak, sebelumnya terima kasih Kak atas materi yang Kakak sampaikan Kak Afi. Iya, makasih juga udah dengerin. Kenalkan, nama saya Lili Agustianto, Muhammadiyah Sumatera Utara Kak. Saya ingin bertanya Kak, bagaimana cara menghadapi sebuah proyek agar terorganisir dengan baik dan melibatkan beberapa jenis divisi disiplin ilmu yang berbeda-beda, yang sangat berpikir inovasi dan kreatif dalam menghadapi permasalahan dan kasus suatu masalah dalam sebuah proyek Kak. Hal apa yang mesti saya persiapkan agar menjadi ketua marketing project yang profesional? Tanggapan Kakak bagaimana apabila Kakak menghadapi kasus tersebut agar mengimbangi dan tidak membatasi ide dan gagasan rekan-rekan yang lain dalam proyek yang sedang berjalan dengan tujuan dan visi misi set goals yang sesuai dengan project planning Kak. Terima kasih Kak. Oke, Lili, kalau aku boleh recap sedikit nih. Jadi pertanyaannya itu gimana cara tektokan sama tim walaupun mereka beda-beda gitu ya? Iya, benar Kak. Terus yang kedua tadi gimana? Sorry, bila diulang nggak tadi agak panjang. Singkatnya aja. Singkatnya gini Kak, gambarannya kita menjalani proyek kan Kak dengan rekan-rekan divisi yang berbeda-beda kan Kak dasarnya. Terus bagaimana saya sebagai ketua misalnya Kak untuk mengimbangi dan tidak membatasi gitu ide-ide mereka yang sangat kreatif, inovasi gitu, tapi sesuai dengan planning, goals, tujuan, visi misi perusahaan gitu. Oke. Terima kasih. Thank you Lili. Jadi biasanya kalau misalkan aku sih di kantor juga alhamdulillah itu sehat banget lingkungannya. Jadi kita sangat terbuka sama ide-ide dari siapapun gitu kan. Tapi paling ketika ide awal itu mungkin dari aku dan beberapa orang gitu. Tapi ketika udah kayak ide-ide perintilannya kita terbuka ke tim gitu kan. Nah, caranya gimana? Itu yang pertama komunikasi antar tim itu harus sehat. Jadi kita harus emang sering melibatkan tim. Jadi kayak kalau misalkan komunikasi sama tim udah sehat, once ide mereka ditolak atau ide
kita ditolak, atau misalkan kita sebagai atasan, terus kita nolak ide mereka, tapi kan kita sama tim sehat, itu pasti mereka nggak akan keberatan. Dan pasti kayak, dan karena mereka tahu kita emang kita sering libatin mereka, jadi ide-ide ditolak itu sebenarnya harus udah biasa untuk mereka hadepin gitu kan. Dan ketika menolak ide itu juga harus jelas kenapa-kenapanya, dan harus ada evaluasinya kayak, oh ide ini bagus, tapi mungkin akan lebih bagus kalau misalkan A, B, C, D, E. Jadi kita juga ngasih pelajaran gitu ke mereka, bukan cuma, enggak, idenya jelek, nggak mungkin kayak gitu. Nah balik lagi, kalau misalkan mau terbuka, mau enak sama timnya, itu komunikasinya emang harus sehat aja sih antar tim. Jadi once ide ditolak pun juga itu bukan hal yang baru kok gitu, dan bukan hal yang menyakitkan gitu, nggak apa-apa juga gitu. Jadi step pertamanya harus sesehat mungkin hubungan kita sama tim. Step kedua, ketika kita menolak ide seseorang dari tim, itu kita harus jelasin juga kenapa ide itu kurang cocok sama project kita gitu. Jadi next-nya mereka tahu dan mereka bisa belajar supaya lebih cocok sama project-nya itu harus seperti apa memberi ide gitu. Oke, thank you Kak Afi. Thank you juga buat Lili buat pertanyaannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya, ini masih banyak sih sebenarnya, cuman ini masih banyak banget. Mungkin coba ya untuk close-nya. Oh, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ivan. Halo Kak. Halo. Kalau untuk target yang diinginkan, apakah target yang mengikuti budget atau budget yang mengikuti target atau project? Oke, ini seru nih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan aku sih dua-duanya pernah ya kalau di kantor tuh. Jadi aku suka ada kayak aku yang kekeh. Biasanya kalau objektifnya itu kuat banget dan problemnya itu besar banget, mau budget seberapa aku diikutin gitu kan. Tapi kadang kalau misalkan kayak ini tuh lebih ke kayak campaign bulanan atau campaign yang emang jalan terus dan ada terus, tapi kita harus ganti gitu kan projectnya, harus ganti activationnya, itu biasanya udah ada aku udah propose budgetnya gitu, karena pas bikin budget aku tuh udah propose dari awal, jadi per quarter. Jadi di awal quarter, kalau di aku tuh cara kerja di awal quarter kayak misalkan di quarter 4 gitu kan, di 3 bulan terakhir tuh aku udah apply dari bulan Agustus. Oke, kira-kira bulan Oktober aku mau bikin campaign apa, budgetnya berapa, November apa, Desember apa. Jadi nggak tiba-tiba aku yang minta budget, aku yang kekurangan gitu, karena di awal aku udah mulai roadmapin tuh. Nah, tapi sering terjadi juga kayak misalkan pas tiba-tiba waktu itu awal corona kan, itu kan kita di rumah aja. Itu aku mendadak harus bikin campaign yang dimana budgetnya aku belum propose, aku belum minta budgetnya. Akhirnya dari situ, karena objektifnya aku kuat, karena problemnya itu kuat, kayak tiba-tiba masyarakat harus di rumah aja, jadi gue harus bikin campaign gitu kan. Ya udah, akhirnya budget yang tadinya nggak ada diadain. Tapi sering juga kayak aku udah punya budget sekian, ya udah aku bikin goals objektif yang cukup realistis dengan budget segitu dan waktu yang aku punya, itu sering juga. Nah biasanya kalau misalkan di perusahaan besar itu tuh ngikutin budget banget sih, karena kan approval budget gitu-gitu kan sampai ke regional ya, sampai ke Shopee di luar Indonesia gitu. Jadi menurut aku kalau di dunia kerja itu akan makin bisa deh kayak kita ngeset goal tuh sesuai budget tuh sering banget terjadi. Tapi yang udah biasanya budget tuh udah di awal. Jadi kita nggak semena-mena, oh iya bulan Oktober budget gue 1M ya, nggak kayak gitu. Ini aku ngasal, ini aku kayak ngasal. Atau kayak Oktober budget gue 10.000 ya gitu, nggak kayak gitu. Pasti kita udah plan dari sebelumnya, bahkan sampai Desember sekarang aku udah tahu budget aku berapa, jadi nanti ketika bikin project, itu aku udah based on itu aja gitu. Karena aku yang propose juga budgetnya, bukan aku dikasih sih, bukan aku kayak, oke Afi kamu pakai Rp500 ya, untuk Oktober, enggak, itu budget juga aku yang minta gitu, aku yang bikin roadmap-nya, kira-kira Oktober aku ngapain, November ngapain, Desember ngapain, kira-kira budgetnya berapa, aku propose, di approve, ya udah aku bikin campaign dari situ gitu. Kalau di aku Shopee kayak gitu sih biasanya. Oke, thank you Kak Afi. Oke, buat teman-teman itu di chatbox itu udah ada Zakiah ngirim post survei. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan materi ini berbentuk video ya. Jadi rekaman video akan kami bagikan kepada teman-teman yang mengisi post survei. Jadi post surveinya sudah dikirimkan Kiki di chatbox, silakan dicek dan silakan diisi gitu.
Oke, thank you banget Kak Afi buat materi yang disampaikan. Buat teman-teman juga yang udah tanya, mungkin untuk di akhir, mungkin Kak Afi bisa kasih pesan nih buat teman-teman di sini. Oke, aku sebelumnya ini sebenarnya aku banget yang makasih karena teman-teman mau meluangkan waktunya 1,5 jam dengerin aku nyerocos. Ini aku makasih banget siang-siang ini. Dan kalau satu hal yang bisa aku mention lagi, paling aku mau ngingetin kalau misalkan kerja itu nanti apply-nya apapun itu tuh jangan ikutin tren. Jangan ikutin yang ngetren apa, tapi mulai dari diri teman-teman sendiri. Lihat dari diri teman-teman sukanya apa, bisa berkembangnya di bagian apa, please lihat dari situ. Jangan kemakan tren, karena nanti teman-teman kalau apply karena tren, teman-teman akan ngebuang waktu bertahun-tahun, mungkin di kantor itu 2 tahun, 3 tahun, untuk hal yang sebenarnya nggak bikin teman-teman berkembang. Kan sayang. Jadi daripada kita buang-buang waktu, abis lulus apply karena ngetren, jadi kerja di situ 2 tahun, 3 tahun, ya udah, mulainya dari diri sendiri, biar waktu kita tuh nggak kebuang sia-sia gitu. Jadi start with you, terus percaya aja semua tuh mulainya juga dari pemula, nggak ada, jangan takut apply, jangan nggak pede, nggak semua kita sama, dan harus mulai dari diri sendiri. Jadi jangan ngelihat tren, jangan pernah apply karena ngelihat tren, itu pesan aku sih.